Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arini Nusetiawan. Di sini kita masuk ke materi routing topologi. Routing topologi adalah merouting topologi yang sudah kita setup atau sudah kita siapkan di video sebelumnya ya. Yang mana kita akan membuat seluruh perangkat atau virtual mesin kita bisa saling berkomunikasi dengan adanya routing. Jadi untuk materinya terdapat konfigurasi routing, set internet connection, konfigurasi NAT part permanen part 1, part 2, kemudian ada fix IP address Debian router server, kemudian ada konfigurasi resolver. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi routing pada topologi kita, yang mana ini adalah topologi kita ya, yaitu terdapat host OS, router Debian, klien Ubuntu, server 1 dan server 2. Pada defaultnya, klien Ubuntu tidak bisa berkomunikasi dengan host OS. Lalu host OS juga tidak bisa berkomunikasi dengan internal network atau server. Begitu juga dengan server tidak bisa berkomunikasi dengan Ubuntu. Semua perangkat yang memiliki IP network yang berbeda itu tidak bisa saling berkomunikasi pada defaultnya. 172.16 dengan 192.168 itu adalah IP yang berbeda network, sehingga mereka tidak akan bisa saling ping. Begitu juga dengan 10.10.10 dengan 192 dengan 172. Nah, dengan konfigurasi routing yang akan kita lakukan kali ini, kita bisa membuat seluruh perangkat yang ada di sini bisa saling berkomunikasi. Karena terdapat router Debian ini yang akan melakukan konfigurasi routing sehingga semua perangkat bisa melakukan ping atau saling kirim data. Pastikan dulu ya, klien Ubuntu tidak bisa ping ke server. Jadi di sini ada Ubuntu client. Saya coba ping 10.10.2 ya. Pastinya tidak bisa. Namun server 1 ini pastinya bisa ke server 2 karena mereka tidak membutuhkan router karena mereka pada IP address yang sama. Di sini saya pastikan dulu Debian server dengan Ubuntu server. Debian server memiliki IP address 10.10.10.2 dan Ubuntu server memiliki IP address 10.10.10.3. Saya ping Ubuntu server ya. Bisa ya. Begitu juga dengan Ubuntu server ping ke Debian server. Bisa juga ya, karena mereka pada network yang sama. Di sini kita akan melakukan konfigurasi routing pada Debian router, yang mana nantinya seluruh perangkat bisa saling berkomunikasi atau saling ping. Pertama-tama kita akan masuk ke root dulu ya. Di sini sudah masuk ke dalam root, min, lalu kita ketikkan nano/etc/systemctl.on. Kita enter. Lalu cari net.ipv4 IP forward. Ini net ipv4.ip forward. Dia sudah masuk sysctl.conf. Namun dia belum bisa difungsikan karena net ipv4.ip forward ini dia belum bisa difungsikan karena berada dalam komen. Yang membuat dia berada di komentar adalah pagar. Ini kita hapus. Maka sekarang dia baru bisa difungsikan. Karena kalau misalkan ada tulisan yang berada di pagar, maka dia akan dianggap sebagai komen dan tidak akan dianggap sebagai konfigurasi. Di sini saya Ctrl X, kemudian Y, kemudian Enter. Di sini saya akan coba pastikan lagi bahwa tadi sudah tersave ya dengan nano/etc/systemctl.on. Oke, di sini seharusnya sudah bisa difungsikan ya. Saya Ctrl X kembali. Lalu step selanjutnya kita harus mengaktifkannya kembali dengan perintah sysctl -p. Kemudian enter. net.ipv4.ip
forward sama dengan 1 ini berarti berhasil, dan sekarang seharusnya konfigurasi routing sudah berjalan, yang mana ini membuat Ubuntu client bisa berkomunikasi dengan Ubuntu server. Di sini kita coba Ubuntu server IP-nya 10.10.10.3. Kita coba. Nah, sekarang sudah bisa ya. Kita pastikan pada awal tadi kita coba bahwa Debian server itu tidak bisa ping ke IP address Ubuntu desktop. Sekarang kita akan coba lagi Debian server ya. Kita ping 172.16.1.2. Oke, sekarang sudah bisa ya. Konfigurasi routing sudah berjalan. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu share internet connection. Apa maksud dari share internet connection ini? Jadi kita akan membuat router Debian bisa mengakses internet, yang mana sekarang itu hanya host OS saja yang bisa mendapatkan akses internet. Dan kenapa router Debian tidak bisa menggunakan akses internet? Karena router Debian itu mengarah ke host OS, bukan menggunakan network mode NAT, namun menggunakan virtual host only adapter. Di sini kita lihat saja pada VirtualBox. Kita ke setting, kemudian network. Nah, di sini adapter 1 ini merupakan yang terhubung ke host OS, yang mana ini terhubung menggunakan host only adapter, dan itu membuat router Debian tidak bisa menggunakan akses internet, terkecuali attach to nya itu kita ganti ke mode NAT. Itu membuat router Debian bisa mengakses internet, sedangkan jika kita menggunakan virtual host only adapter, itu router hanya akan terhubung ke host OS saja. Pada video kali ini kita akan mengakali bagaimana caranya router Debian tetap bisa mendapatkan akses internet walaupun dia menggunakan host only adapter, yang mana itu membuat router Debian hanya bisa terhubung ke host OS saja. Langsung saja di sini kita pastikan bahwa router Debian tidak bisa ping 88 ya. Caranya pastikan bahwa internet teman-teman sudah terkoneksi ya, seperti ini. Lalu kita pergi ke network connection. Nah, di sini kita pilih VirtualBox Host Only Network, kemudian kita oke, kemudian kita lihat di. Dan ketika teman-teman melakukan share connection ke interface VirtualBox Host Only Network, itu pasti nanti IP-nya akan berubah ya. Yang mana sebelumnya adalah 192.168.56.0, sekarang menjadi 192.168.137.1, yang mana ini membuat Debian router pastinya memiliki IP yang berbeda atau pasti sudah berubah. Kita IP address ini belum berubah ya. Kalau memang gak berubah juga, kita bisa ubah secara manual ya. Kita IP address, kita pergi ke nano/etc/network/interfaces. Lalu kita buat menjadi statik ya. Di sini kita tambahkan ifs endpost 3 inet statik, kemudian enter, address 192.168.137.10, kemudian enter, netmasknya 255.255.0, enter, gateway-nya 192.168.137.1. Ini adalah IP dari VirtualBox Host Only Network. Lalu kita Ctrl X, Y, enter. Di sini kita akan restart dengan command system ctl restart networking.
dan enter. Oke, berhasil. Sekarang kita if up endpoint 3. Kemudian IP address kita clear. Sebelum kita memastikan apakah sudah terkoneksi ke internet atau belum, kita akan pastikan terlebih dahulu apakah kita sudah bisa ping ke host OS itu sendiri atau gateway-nya, yaitu 192.168.137.1. Untuk ping host OS, ingat-ingat karena di host OS laptop kita terdapat firewall, maka kita harus mematikan firewall kita terlebih dahulu. Kita ke Windows Defender Firewall. Ini di turn off. Kemudian kita oke. Di sini kita ping 192.168.137.1. Enter. Bisa ya. Sekarang kita coba untuk ping ke internet, yaitu ping 8.8.8.8. Enter. Sudah berhasil ya teman-teman, yang mana sebelumnya Debian router tidak mendapatkan akses untuk ping 88 karena ada share interconnection. Ini membuat Debian router mendapatkan akses internet sehingga bisa ping keluar atau ke internet. Ini bisa kita onin lagi ya. Oke, mungkin untuk materi yang kedua dicukupkan sekian ya. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi NAT. Apa itu NAT? Jadi NAT merupakan singkatan dari Network Address Translate, yang mana ini digunakan untuk menerjemahkan IP private ke IP public. Begitu juga dengan IP public ke IP private. Pada video sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi pada router Debian dan juga host OS, yang mana kita mengakali bagaimana caranya agar router Debian bisa mendapatkan akses internet, namun klien Ubuntu server 1 dan server 2 ini belum mendapatkan akses internet. Pada video kali ini kita akan mencoba untuk menggunakan protokol NAT untuk menerjemahkan IP private, yaitu 172.16.1.0 ke IP public. Jadi di sini yang kita anggap IP public adalah 192.168.137.0, yang mana nantinya kita akan membuat klien Ubuntu server 1 dan server 2 bisa ping ke internet. Nah, ini dia. Pastikan terlebih dahulu bahwa Debian router masih tetap bisa mendapatkan akses internet ya. Kita coba ping 8.8.8 dan enter. Oke, bisa ya. Di sini kita pastikan dulu bahwa klien Ubuntu belum bisa ping ke internet. Kita ping 8.8.8.8. Nah, timeout ya. Begitu juga dengan Ubuntu server dan Debian server. Ubuntu server kita coba ping. Ini bisa. Kemudian Debian server ping. Tidak bisa juga ya. Di sini kita akan mengkonfigurasi NAT yang mana membuat ketiga VM ini bisa mendapatkan akses internet dengan IP 172.16.1.0 ke IP yang mengarah ke host OS ataupun internet. Karena router Debian sendiri untuk menuju ke internet dia melalui 192.168.137.1 ya. Oke, konfigurasinya bagaimana? Jadi konfigurasinya lumayan panjang ya. IP tables, kemudian min T, NAT, min A besar, post routing, min O, N post 3, min J, mask query. Seperti itu ya. Enter. Barusan itu terjadi output ya dari Debian-nya, yaitu IP tables command not found ya. Itu kenapa? Itu dikarenakan kita belum menginstal perintah IP tables, karena seharusnya kita menginstal terlebih dahulu dengan sudo apt minget install IP
table. Cuman sebelum langkah ini kita harus mengaman terlebih dahulu file Debian kita agar kita bisa menginstal sebuah fitur ataupun menginstal sebuah tools. Caranya sudo apt min cd-room add, kemudian enter. Jika terdapat opsi ditanyakan di mana ingin mengemon CD-ROM ini, maka teman-teman bisa arahkan kursor ke yang bulat ini, kemudian klik kanan, dan di checklist Debian 10-10-nya ya. Jika sudah, maka teman-teman sudah bisa untuk langsung melakukan install iptables. Sudo apt min get install iptables, kemudian enter. Setelah itu, maka output command iptables is not found akan tidak ada lagi karena iptables sudah ditemukan dan sudah bisa digunakan. Di sini kita langsung saja konfigurasi NAT-nya. iptables min t nat min a post routing min o and post min j mas querade. Kemudian kita enter. Sekarang kita cek dulu apakah router kita masih bisa mendapatkan akses internet ya. Bisa ya. Dan di sini kita coba pada Ubuntu desktop dulu ya. Ping 888 kita enter. Dan di sini sudah bisa ya teman-teman. Sudah bisa mendapatkan internet yang mana sebelumnya dia tidak bisa ya karena belum dilakukan konfigurasi NAT. Kita coba juga pada Ubuntu server ya. Ping 8.8.8.8 kita enter. Oke, berhasil ya. Kita coba juga pada Debian server. Ping 8.8.8.8 kita enter. Berhasil juga ya. Yang mana sebelumnya ini tidak berhasil. Yang mana dia mendapatkan akses internet dan konfigurasi address translate melalui router Debian dan router Debian akan menerjemahkan IP mereka ke IP public atau host OS. Di sini kita masuk ke materi yang keempat yaitu konfigurasi NAT permanen part 1. Kenapa kita harus mengkonfigurasi NAT permanen? Karena jika kita hanya melakukan NAT biasa, maka NAT tersebut tidak akan berfungsi secara permanen. Di Debian router kita coba ping 88 ya. Oke, masih bisa. Coba di Ubuntu client apakah NAT-nya masih berjalan. Masih berjalan ya. Jika kita hanya mengkonfigurasi NAT yang kita lakukan pada video sebelumnya, maka NAT tersebut hanya berjalan ketika VM tersebut menyala. Dan jika VM Debian router ini mati, lalu aktif kembali, maka NAT tersebut akan mati. Sehingga kita harus melakukan konfigurasi ulang dan itu disebut NAT yang tidak permanen. Pada video kali ini, kita akan mempelajari bagaimana kita melakukan konfigurasi NAT permanen yang mana nantinya seluruh perangkat lokal ini, klien Ubuntu, server Debian tetap bisa melakukan internet atau mendapatkan NAT walaupun router Debian sempat mati. Jadi konfigurasinya iptables min save kanan ya, kemudian /etc /iptables .v4. Kemudian kita enter. Dan ini no such file or directory, yang mana kita belum memiliki directory iptable di sini. Kita harus membuat terlebih dahulu dengan komen mkdir /etc/iptables enter. Lalu kita lakukan kembali konfigurasi yang di atas ya. Sekarang kita lihat dengan cat /etc/iptables/rules.v4. Kita enter. Nah, ini dia konfigurasi NAT kita, dia sudah disimpan di iptables. Sekarang kita masuk ke materi yang kelima yaitu konfigurasi NAT permanen part 2. Setelah konfigurasi NAT permanen part 2 ini dilakukan, maka nantinya konfigurasi NAT itu akan permanen berjalan walaupun router Debian mati. Jika diaktifkan kembali, NAT-nya langsung berjalan secara otomatis. Caranya teman-teman harus masuk terlebih dahulu.
Caranya, teman-teman harus masuk terlebih dahulu ke dalam nano/etc/apt/search.list. Kemudian enter. Nah, ini saya sudah di luar komen ya, sudah dalam konfigurasi. Karena sebelumnya saya sudah mengkonfigurasinya ya. Jika teman-teman kalau misalkan teman-teman tidak ada tampilan HTTP Kartolo dan lainnya, teman-teman bisa ketik manual ya. Di sini saya juga mengetik manual ya. Kemudian kita Ctrl X ya, karena saya sudah tadi. Jika ini sudah tersave atau terkonfigurasi, maka kita bisa pastikan terlebih dahulu ya dengan cat/etc/apt/search.list. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Sekarang kita lakukan update apt update. Enter. Lalu sekarang kita lakukan instalasi IP table versi 10. Caranya adalah apt install IP tables min persistent. Kemudian enter. Yang mana ini digunakan untuk fungsi NAT secara permanen. Selesai ya. Jika terdapat opsi sebelum finish atau dan seperti ini, teman-teman bisa enter aja atau yes. Kita coba ping di Ubuntu, saya coba ping 88 ya. Ping 88.8.8. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke materi fix IP address Debian router and server ya. Pada video kali ini kita akan membenarkan IP address pada Debian router dan server, yang mana jika Debian router dan juga server itu mati, maka secara otomatis IP tersebut akan hilang ya. Jadi ketika router Debian dan juga server Debian kita power off lalu kita nyalakan lagi, maka secara otomatis IP address-nya akan hilang. Contoh di sini Debian router saya lihat IP address. Dia endpost 9, endpost 8, endpost 3 ada ya. Namun jika kita power off, maka seluruhnya akan hilang dan kita harus melakukan if up lagi. Di sini kita bisa lakukan konfigurasi IP agar IP address-nya tidak hilang dengan masuk ke dalam nano/etc/interfaces. Enter. Di sini kita harus menambahkan auto endpost 3 ya. Sini sudah ya, auto endpost 3 sudah. Kemudian lalu dengan yang endpost 8 kita tambahkan auto endpost 8. Lalu pada endpost 9 auto endpost 9 kita bisa Ctrl X, Y, kemudian enter. Begitu juga dengan yang di Debian server. Kita masuk ke nano/network/interfaces. Kita enter. Nah, di sini saya sudah menambahkan auto endpost 3 ya sebelumnya. Kemudian kita sehingga nantinya ketika kedua ini mati dan nyala kembali, maka IP address-nya akan tetap ada. Jadi kita tidak perlu melakukan if up lagi dan IP address itu akan tetap ada walaupun routernya atau servernya mati dan aktif kembali ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir yaitu konfigurasi resolver. Pada konfigurasi resolver ini kita akan memastikan bahwa seluruh VM itu bisa mendapatkan akses internet. Karena sebelumnya kita hanya memastikan bahwa semuanya itu bisa ping ke 8.8.8.8. Yang mana jika kita hanya bisa melakukan
ping 888, itu belum tentu kita bisa mendapatkan akses internet, karena penanda bahwa kita bisa mendapatkan akses internet itu adalah kita bisa ping ke google.com. Oke, di sini semuanya sudah bisa ping ke 888 ya. Dan sekarang kita coba untuk ping ke google.com. Ini di Debian router. Kita coba ping google.com. Nah, di sini dia bisa ya. Lalu pada Debian server. Nah, di sini juga dia bisa. Lalu pada Ubuntu client, kita coba ping Google. Nah, di sini dia belum bisa. Itu berarti dia belum bisa mendapatkan internet ya. Di sini saya coba ke Ubuntu client. .com. Enter. Nah, ini juga belum bisa ya. Di sini kita bisa melakukan konfigurasi pada sudo nano /etc/resolve.conf. Enter. Dan di sini pada konfigurasi name server yang 127 ini kita masukkan ke komentar saja ya. Kita tambahkan pagar dan kita enter. Karena itu berarti server kita diarahkan ke server lokal, bukan ke server Google. Di sini kita tambahkan lagi name server 8.8.8.8, lalu Ctrl X, Y, enter. Sekarang kita coba ping google.com. Nah, di sini dia sudah bisa ya, teman-teman. Dan sekarang kita lakukan pada Ubuntu client. Untuk di Ubuntu client kita bisa lakukan konfigurasi yang sama ya. Sudo nano /etc/resolve.conf. Enter. Lalu kita di sini tambahkan ke komen ya. Lalu lakukan konfigurasi baru, yaitu name server 8.8.8.8 name server. Lalu kita Ctrl X, Y, kemudian enter. Sekarang kita tes ping google.com. Kita enter. Nah, di sini dia sudah bisa ya, teman-teman. Jadi semua VM sekarang sudah bisa mendapatkan akses internet. Dan di sini kita coba browser ya ke Firefox, karena Ubuntu desktop ini memiliki tampilan UI ya, sehingga kita bisa mengakses aplikasi. Di sini kita coba search YouTube ya. Nah, di sini berhasil ya. Mungkin dicukupkan sekian untuk bab 16 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.